Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Noni Astria saya selaku penulis utama dalam artikel ini. Saya adalah mahasiswa program studi logistik minyak dan gas di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas dan Bapak Bambang Sugito selaku penulis pendamping dalam penyusunan artikel ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel saya dengan judul Analisis Ekspor Ikan Kerapu di PT XYZ. Adapun timeline pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama ialah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, batasan masalah. Dan yang kedua adalah metodologi, yaitu metodologi apa yang saya pakai, yaitu analisis regresi sederhana. Dan yang ketiga ialah pembahasan yang berisikan tentang perkembangan ekspor ikan kerapu, dan kedua adalah analisis ekspor ikan kerapu itu sendiri. Dan yang keempat ialah penutup yang berisikan tentang kesimpulan. Yang pertama ialah pendahuluan. Yang mempunyai latar belakang adalah perdagangan internasional atau perdagangan antar negara yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor. Pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Kegiatan ekspor-impor ini juga merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian negara. Dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang melimpah, Indonesia selalu aktif terlibat dalam kegiatan ini. Nah, ketika membahas ekspor-impor, maka yang terlintas adalah proses kepabeanan serta bea dan cukai sebagai badan yang bertanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana di lapangan. Bea dan cukai jelas mempunyai peran penting dalam melancarkan arus barang, dokumen, dan orang, tetapi disadari pula bahwa hal ini tidak hanya tanggung jawab bea dan cukai saja, melainkan juga seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, eksportir maupun importer. Adapun tujuan dan batasan masalah dan tujuan penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui apakah ekspor ikan kerapu di wilayah Kota Tual mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Tual, dan yang kedua ialah mengetahui perkembangan ikan kerapu, dan yang ketiga mengaplikasikan ilmu yang telah diterima dalam praktik kerja lapangan di PT XYZ. Adapun batasan masalah, yang pertama dalam penelitian ini menggunakan data ekspor ikan kerapu dari pada bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2019. Dan yang kedua, melakukan analisis regresi linier untuk mengetahui kontribusi ekspor ikan kerapu di wilayah Maluku Tenggara. Yang kedua, metodologi. Adapun metodologi yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk mengetahui kontribusi ekspor ikan kerapu di wilayah Kota Tual. Di mana persamaan regresi linier sederhana didefinisikan sebagai Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen atau terikat, dan A itu konstanta, dan yang B itu koefisien variabel X, dan X itu sendiri adalah variabel independen atau variabel bebas. Yang ketiga ialah pembahasan. Perkembangan ekspor ikan kerapu ini, biasa diekspor di beberapa negara tujuan, yaitu Singapura, Hong Kong, Jepang, Taiwan, dan di beberapa negara di Eropa. Negara utama ekspor ikan kerapu itu ialah negara Hong Kong, dengan data yang saya dapat dengan nama perusahaan yaitu PT Arafura Marine Culture dan CV Indo Marine Fish, dengan negara tujuan yaitu Hong Kong. Nah, dari tabel realisasi ekspor ikan kerapu di bulan Januari sampai Juli pada tahun 2019, volume ekspor tidak menentu dengan negara tujuan yaitu Hong Kong. Pada bulan Januari, volume ekspor ikan kerapu sebanyak 15.438 ekor dengan total berat 19.100 kg dan devisa sebesar 675.000 US dollar. Di bulan Februari, volume ekspor mengalami penurunan yaitu sebanyak 12.017
12.700 ekor dengan total berat 25.100 kilogram dengan devisa sebesar 232.175.000 US dollar. Di bulan Maret, volume ekspor mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, yaitu 20.055 ekor dengan total berat 27.100 kilogram dan devisa sebesar 250.675.000 US dollar. Di bulan April, volume ekspor mengalami penurunan kembali, yaitu sebanyak 18.765 ekor dengan total berat 17.552 kg dan devisa sebesar 162.078.000 US dollar. Dan penurunan volume ekspor yang sangat drastis terjadi di bulan Mei sebanyak 252 ekor saja dengan total berat 263,5 kg dan devisa yang sangat meningkat yaitu sebesar 1.768.010 US dollar. Pada bulan Juni, volume ekspor sebanyak 30.226 ekor dengan total berat 26.111 kg dan devisa sebesar 241.561.750 US dollar. Dan di bulan Juli atau bulan terakhir, volume ekspor sebanyak 20.100 ekor ikan kerapu dengan total berat 18.324 kg dan devisa sebesar 18.925.000 US dollar. Dengan total devisa yang didapatkan sebesar 1.083.858.560 US dollar. Faktor yang mempengaruhi nilai FOB atau devisa di bulan Januari sampai bulan Juli adalah harga pasaran ikan kerapu yang lebih tinggi dan juga jenis dan ukurannya yang berbeda. Pada tabel di atas juga dijelaskan bahwa kontribusi ekspor ikan kerapu ini dilakukan tidaklah stabil karena jumlah ikan yang dikirimkan turun naik. Hal ini disebabkan karena pengaruh cuaca yang mengakibatkan kurangnya pendapatan jumlah ekspor ikan kerapu yang didapat. Berikut adalah pendapatan negara bukan pajak yang terjadi pada bulan Januari sampai bulan Juli pada tahun 2019, bisa dilihat. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu analisis kontribusi ekspor ikan kerapu. Kontribusi ekspor ikan kerapu setiap bulan tidak menentu. Naik turunnya ekspor ikan kerapu juga mempengaruhi pendapatan asli daerah kota tua, di mana dengan persamaan yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, analisis kontribusi ekspor ikan kerapu, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah besarnya mencari konstanta A dan B dengan rumus sebagai berikut. Nah, lalu kita tentukan data regresi di mana X itu adalah jumlah ekspor ikan kerapu dari data realisasi sebelumnya, dan Y itu adalah pendapatan negara bukan pajak. Lalu kita lakukan koefisien korelasi dengan hasil sebagai berikut. Lalu kita mencari koefisien regresi B dengan rumus sebagai berikut dan hasilnya adalah 7.501. Lalu kita cari konstanta A-nya dengan hasil 265.314.643 rupiah. Maka persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan 265.314.643 rupiah ditambah 7.501 X. Berdasarkan hasil persamaan di atas, nilai konstanta A sebesar 265.314.643 rupiah yang dapat diartikan bahwa apabila semua variabel bebas dianggap sama dengan 0 atau konstan, maka jumlah pendapatan asli daerah bernilai 265.314.643 rupiah. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu penutup dengan kesimpulan. Yang pertama, dari perhitungan
regresi linier sederhana, yaitu Y sama dengan 265.314.643 rupiah, tambah 7.501 X diperoleh nilai konstanta A adalah 265.314.643 rupiah dengan nilai koefisien regresi B adalah 7.501, yang berarti jika semua variabel bebas dianggap sama dengan 0 atau konstan, maka jumlah pendapatan asli daerah bernilai 265 juta sekian. Maka kontribusi ekspor ikan kerapu, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Tual. Nah, yang kedua, yaitu perdagangan merupakan faktor penting dan membantu peningkatan perekonomian negara dengan berkembangnya kemajuan teknologi, proses distribusi perdagangan semakin dipermudah. Salah satunya ialah perdagangan internasional yang sangat menguntungkan. Nah, perdagangan internasional atau ekspor-impor ini merupakan perdagangan antar suatu negara dengan negara yang lain atas dasar kesepakatan bersama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.